Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang ikhlas sebagai syarat diterimanya amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wasallim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pantun hati ikhlas. Hijau lumut kain songket lulut berantai, pilihan putri sudah ditolong, jangan diungkit, rezeki berlimpah, ikhlas memberi. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan Rasulnya, serta menjauhi apa yang dilarang olehnya dan Rasulnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Allah tidak akan menerima amal apapun sebelum terpenuhi dua syarat. Syarat pertama batiniah, yaitu ikhlas. Syarat lahiriah, yaitu itibah atau mengikuti sunnah Rasul. Inilah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum atukum ahsanu kamal wa huwa ul hazizul al-ghafur. Artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk Surah 67 ayat 2-nya, siapakah yang paling ikhlas amalnya? Namun kalaupun suatu amalan dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai petunjuk Rasul, maka amalan tersebut tidak diterima. Kaum muslim yang dirahmati Allah, sesungguhnya tujuan utama agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud daina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif istiqomah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus benar. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Apa yang dimaksud keikhlasan? Ikhlas artinya memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari campuran. Ikhlas adalah penyucian niat dari seluruh noda dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Noda di sini misalnya mencari perhatian makhluk dan pujian mereka. Ikhlas adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam niat dan ketaatan. Ikhlas merupakan perhatian makhluk dan selalu mencari Allah taala. Ikhlas seorang berniat mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadahnya. Ikhlas samanya perbuatan seorang hamba antara nampak dan yang tersembunyi. Ikhlas adalah seorang mengharapkan pahala dan takut terhadap siksa dan ingin mencari ridhonya. Ikhlas adalah asal keberhasilan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Ikhlas sebagai amal ibarat fondasi bagi sebuah bangunan dan ibarat ruh bagi sebuah jasad, di mana sebuah bangunan tidak akan dapat berdiri kokoh tanpa fondasi. Demikian juga jasad tidak akan hidup tanpa ruh, karena itu amal saleh yang kosong dari keikhlasan akan menjadikannya mati, tidak bernilai serta tidak membuahkan apa-apa, atau tidak dengan kata lain, wujudah miha, keberadaannya sama seperti ketidakadanya. Ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal di samping sesuai dengan sunnah. Dalam hadis qudsi dikatakan, aku sangat tidak butuh sekutu, siapa saja yang beramal menyekutukan sesuatu denganku, maka aku akan meninggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Buah yang dihasilkan dari keikhlasan sungguh banyak. Seorang yang dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Seorang yang mengikuti ucapan muadzin dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Seorang yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Seorang yang ikhlas menjalankan puasa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan perbuatan mubah akan menjadi berpahala dengan keikhlasan.
Wasallam bersabda, menafkahkan satu nafkah pun karena mengharapkan keridhaan Allah, kecuali kamu akan diberikan pahala terhadapnya sampai dalam suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah ketiga orang yang bermalam di sebuah gua, lalu jatuh sebuah batu besar menutupi gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar masing-masing. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutnya amal saleh yang mereka kerjakan dengan ikhlas. Akhirnya Allah menyingkirkan batu tersebut dari gua hingga bisa keluar. Itulah sebuah contoh buah dari keikhlasan. Itulah mengapa kita harus beramal dengan keikhlasan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.